Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam ini saya menelusuri sebuah makam yang katanya keramat yang berada di daerah Tangerang. Saya malam ini ditemenin sama rekan saya, ada Mas Raden, ada saya Danita, Mbak Danita. Nah teman-teman, konon katanya dulu ini sering ada penampakan seperti kuntilanak, pocong, terus hal-hal lainnya kita nggak tahu ya. Mungkin itu saja kita coba akan telusuri bersama teman-teman. Ya Mas Raden, kira-kira tadi Mas Raden dulu deh. Kira-kira tadi sudah tanya belum sama warga sekitar? Kira-kira daerah makam keramat ini katanya sering terjadi penampakan gitu loh. Iya. Seperti apa kira-kira tadi Mas Raden? Jadi konon katanya cerita warga atau dari zaman dahulu memang sering terjadi hal-hal yang gaib. Jadi hal gaib itu terjadi muncul penampakan. Makhluk gaib ini suka berinteraksi dengan masyarakat. Terdapat hal-hal itu kita harus menyikapinya dengan seperti apa? Ya kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat, yang sudah dikuburkan, mungkin biar lebih sempurna lagi arwahnya dan dilapangkan kuburnya ya. Jadi kita kirim Al-Fatihah sebagai umat muslim untuk menenangkan jasad mereka, untuk menenangkan amalan-amalan mereka. Semoga Allah memberikan tempat yang layak, insya Allah. Oke, kalau gitu Sobat Malam kita coba bertanya kepada rekan saya, Ibu Swita. Kira-kira Bu Swita tadi bertanya kepada Mas Rad gimana sih? Ya, ada beberapa masyarakat yang lewat sini, mereka dilihatin penampakan sering ya, tapi karena seringnya mereka sudah terbiasa. Malam ini kita mau coba mencari fakta ya. Iya. Oke, Mas Ryan, saya mau nanya lagi nih. Ya. Kira-kira orang yang udah meninggal itu ada gentayangan nggak sih? Kata omongan masyarakat, Ya, ada yang meninggal tuh bisa gentayangan lagi nih. Baik. Jadi sebetulnya itu memang mitos, tapi namanya makhluk itu kan diciptakan oleh Tuhan kita ya. Ya, mereka diciptakan di alam yang berbeda dengan wujud-wujudnya, dan kita manusia juga punya alam sendiri. Jadi kita harus saling menjaga, saling berinteraksi, kita menjaga adab, menjaga sopan santun supaya ya kita tercipta hubungan yang damai. Jadi memang ada jin yang menyerupai hal-hal seperti itu, dan juga memang kalau arwah itu yang masih penasaran, Dia akan biasanya gentayangan. akan mencari orang yang bisa membantu untuk ya menghantarkan atau Itu mengirim doa. Itu mitos ya. nggak? Kalau dibilang mitos, Nggak ya? memang makhluk itu ada. Ada ya. Tapi Oh, kita tidak boleh menganggap bahwa itu mereka itu musuh kita atau mereka itu orang lain, tapi kita anggap semuanya itu sama ya. Mereka juga ada kehidupan Tapi sendiri berbeda di sana. wujud. Gitu. Ada yang percaya siksa kubur nggak di sini? Kalau Kamu saya percaya sih nggak, Kira? pasti percaya Percaya, ya? karena di Muslim setelah kematian pasti ada siksa kubur, ada alam Hisab. ya ada hisab, alam barzah. Nah di sana kita dipertanggungjawabkan apa selama ini yang ada di dunia. Ya. Oke, baik Sobat Malam, begitu keterangan dari rekan saya tadi sudah jelas. Semoga kita semua di sini dalam keadaan baik-baik aja. Kita pengen menelusuri yang baik-baik aja. Mungkin ini sekedar bukan bercanda, tapi kita memang pengen menelusuri apakah benar ada makhluk gaib yang lewat atau hanya sekedar mitos. Kita telusuri hari ini, malam ini. Mari Sobat Malam kita ikuti jejak penelusuran. Oke, Sobat Malam, sekarang kita udah sampai di bawah pohon. Kita sekarang mau menelusuri pohon ini dulu ya, yang konon katanya dulu sering terjadi penampakan di pohon ini. Di sini ada beberapa terjadi penampakan yang pernah saya cerita tadi. Pohonnya lihat nih, seperti ini pohonnya. Oke, Sobat Malam, rekan
rekan saya Suwita, kira-kira menurut Suwita penglihatannya kayak apa sih pohon ini? Pohon ini memang ada bukan 1-2 makhluk tapi banyak. Oh gitu Tapi ya? banyak. Terus tadi Astagfirullahaladzim. maaf, tadi sebelum kamera kesini saya lihat ke sana Mas. Maaf ya. Saya lihat yang atas itu putih ya. Iya, di sini. Putih lewat atas, putih lewat. Tapi saya nggak jelas itu apa. Oke. Ada beberapa juga. Tapi saya nggak jelas. Di atas kayak apa ya? Kayak kalau bahasa orangnya duduk tapi nggak duduk gitu loh. Terbang gitu, terbang. Nggak terbang, tidak. Enggak. Terus Cuma yang beberapa detik saja kok. kalau dari beberapa bawah ada detik. nggak sih dia dari bawah naik ke atas Itu biasa gitu? tidak Manjat nggak? tidak Terbang kita ya? cuma hanya melihat sinar-sinar putih atau sinar warna merah ya, itu aja. Dan suara-suara aneh, suara kucing tapi kucingnya tidak ada. Ya. Oke, Mas Raden, Ya. gimana nih menurut Mas Raden tentang apakah makhluk gaibnya bisa kita usir atau bisa kita ngomong baik-baik atau gimana tuh menurut Mas Raden? Apa Jadi, kita begini, Mas. ngomong sama dia bicara empat mata gitu? Jadi menurut saya semua kan diciptakan makhluk di bumi ini kan sudah sesuai dengan kodratnya ya, seluruh alam semesta. Jadi ada makhluk hidup beserta fasilitas, beserta tumbuh-tumbuhan, pohon, atau hal-hal yang mungkin secara misteri ya, gaib. Nah, memang itu ada, tapi Ada. semuanya itu memang untuk kita menghormati atau menghargainya, dan kita mendoakan, ya Allah, kita memohon lagi sekali lagi ya pada Allah, karena ini semua adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi menurut saya keberadaan mereka memang atau eksistensi mereka untuk saling ingin mengenal. Nah, jadi kalau mereka ingin menampakkan wujud, Terserah mereka. masing-masing semua itu akan berinteraksi. Jadi menurut kepercayaan kita harus positive thinking aja. Ya, biarkan mereka beraktivitas sesuai dengan kebiasaan atau habitat mereka, dan kita sebagai manusia atau makhluk yang diciptakan Allah, kita mendoakan supaya agar mereka tenang ya, mereka bisa berinteraksi seperti halnya manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Itu saja dari saya, semoga tidak berlebihan, dan mungkin kurang lebihnya ya kita belajar terus dengan menelusuri. Baik, yuk kita coba akan berinteraksi. Nah, seperti apakah, atau kita coba berkomunikasi, apakah bisa, kita akan. Oke. Rekan saya Suwita mungkin lagi nerawang juga ada sesuatu. Bisa mungkin dijelaskan sedikit apa sih yang terjadi dari tadi? Sepertinya rekan saya Suwita ini melihat sesuatu ya. Kalau orang Mas awam Raden. sih biasa-biasa aja ya. Tapi kalau ada six sense, mungkin mereka melihat di sini ada suatu perkumpulan, mungkin daerah perkampungan begitu ya. Bisa jadi mungkin singgasana atau kerajaan ya, kerajaan bagi makhluk-makhluk itu. Oke. Ya, seperti Ada suara ayam ya. Oh, udah jam berapa ya? Baru jam 2. Baru jam 2. Oke, baik Sobat Malam, seperti itu rekan-rekan saya tadi sudah bercerita. Sekarang kita tinggal lanjut ke penelusuran di tempat lain lagi. Oke, let's go, ikutin saya. Oke, Sobat Malam, kita udah nyampe di pohon kapuk. Ini bekas pohon kapuk, tapi sudah ditebang ya. yang memang itu konon katanya Iya. pohon kapuk ini terlihat dari kejauhan, dari Pondok Indah atau dari Lebak Bulus kelihatan, karena pohonnya itu sangat menjulang tinggi dan besar ya. Dan konon katanya cerita mitos warga memang itu
tempat berkumpulnya sosok-sosok makhluk dan kerajaan gaib. Nah, dan di sini masih menyimpan misteri. Yang benar-benar seram lah ya. Nantikan penelusuran dari kami Sobat Malam. Jadi kita mohon doanya ya, semoga kita semua diberikan keselamatan, kita diberikan petunjuk agar kita bisa belajar menghargai atau mencintai alam semesta ini. Oke, Sobat Malam, itulah penjelasan dari Mas Raden. Kita sudah tahu pohon kapuk ini ternyata serem sekali ya. Sekarang kita mau samarkan saya, Suwita, sudah ini juga tadi sudah sempat mendengar pembicaraan warga. Pohon kapuk ini tadi seperti apa sih penglihatannya? Pohon kapuk Suwita ini gitu. ini tinggi sekali, emang bener tinggi dan besar sekali. Ya nggak besar, tapi besarnya itu pokoknya besar ya. Ini sudah lama, mungkin sudah ratusan tahun. Tapi karena nggak tahu kenapa ini warga nebang ini pohon untuk jadikan apa, saya tidak tahu. Nah itu pohon itu di situ tuh ada rumah kayak perkumpulan kerajaan ya, ibaratnya Kerajaan ya zaman iblis dulu. Jangan bilang iblis dong. Apa dong? Yang enak dong, yang enak makhluk lah. Makhluk. Karena Makhluk kita gaib juga lah ya. makhluk ya, jadi kita menghargai. So, jadi dulu pohon kapuk itu ditebang, itu ada air mancurnya tuh, terus-terusan airnya keluar. Kenapa? Karena mereka tidak mau pohon itu ditebang. Dan tapi apa namanya, sekarang pun masih ada. Itu kalau zaman dulu mungkin kerajaan ya, masih tempat berkumpulnya mereka di sini. Di sini ya. Nah, baik. Ya. Jadi Sobat Malam bisa saksikan sendiri ya. Kita mengeksplor sama-sama untuk apa ya? Untuk mencari tahu Sobat Malam bagaimana kondisi makam sekitar wilayah ini. Wilayah pohon kapuk. Ya. Jadi yang konon katanya menyimpan misteri, dan kita juga sudah melihat-lihat ya bagaimana kondisinya. Ya insya Allah di sini aman terkendali, tapi memang terdapat bisikan-bisikan ya, mungkin itu entah suara angin atau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan ya. Nanti coba secara alamiah kita coba akan buktikan ya, mudah-mudahan hal itu disambut baik dan tidak ada bentrokan yang mengakibatkan mitos-mitos yang diceritakan oleh warga. Jadi memang dulu makhluk-makhluk itu suka mengganggu, tapi mudah-mudahan ya dengan kedatangan kita, niat kita yang baik, insya Allah mereka juga bisa menyambutnya ya. Mas, mereka mengganggu bukan karena mereka mengganggu, tapi mereka itu diganggu manusia seperti kita, terganggu gitu loh dengan adanya manusia gitu, sama seperti kita diganggu dengan orang. Kalau kita sudah hidup tenang, tapi kenapa rumah kita dirobohin, ditebang, kan kita marah. Seperti itu mereka. Oke, Sobat Malam, sekarang kita lanjut penelusuran berikutnya. Sekarang saya mencium aroma wangi di sini, nggak tahu ya. Ayo rekan-rekan, kita lanjut ke penelusuran berikutnya. Oke, yuk. Mari Sobat. Sini, Sobat Malam. Pada kucing. Ini ngapain ekornya? Oke, Sobat Malam, kita sudah sampai di tengah kuburan. Ternyata ada rumah di tengah-tengahnya. Ya Mas Raden ya? Betul. Nah ini rumahnya nih. Tapi kelihatannya kosong, Sobat Malam. Kosong, nggak ada orang. Nah, tadi kan saya sudah menelusuri 3 tempat itu. Nah, sekarang saya ingin membuktikan keberadaannya.
keberadaan makhluk-makhluk yang konon katanya masyarakat sini suka menampakkan dirinya, seperti pocong dan kuntilanak dan roh-roh yang selalu lewat lah. Nah, sekarang kita panggil teman kita, namanya siapa tadi Mas Raden? Ki Fijan. Oke, Mas Pijan sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini namanya Mas Pijan. Kita akan membuktikan kebenaran makhluk itu. Nanti kita akan coba bertanya juga sama Mas Pijan. Ya, oke sobat malam. Sekarang sudah ada Mas Pijan. Oke, Mas Pijan. Nanti kita akan tinggalkan Mas Pijan di sini bersama kamera. Kita akan coba mengetahui keberadaan makhluk-makhluk yang memang ada berkeliaran daerah sini, Mas Pijan ya. Oke, sekarang siap Mas Pijan ya, kita tinggalkan Mas Pijan ya. Mohon maaf sebelumnya, saya sebelum mau mulai ini kerasa berat gitu kan apa-apa. Cuma gitu, saya minta ya kalau ada terjadi sesuatu ya tolong dipercepat keselamatannya gitu ya. Baik, soalnya beda situasinya gitu. Iya. Nanti kita bisa dibantu sama Mas Raden dan kita ada tim-tim juga nanti yang bisa apapun terjadi tetap dalam keadaan baik aja lah ya. Baik, siap. Oke Mas Pijan ya. Sekarang kami tinggal dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Raden, mari kita jalan ke sana. Oke, semoga semua berjalan lancar ya. Amin. Mari, selamat Mas. Sobat malam, kita lagi mantau asal teman kita udah tinggal sendirian di tengah-tengah kuburan. Kita lagi mantau dulu nih ya Mas Raden ya. Betul. Nanti lagi mungkin kita arah ke sana nih. Sobat malam nanti saksikan ya keberadaan mereka. Kalian penasaran, nanti kita akan semuanya datang ke sana. Ketemu kita lagi sama Pijan ya Mas. Betul. Boleh dijelaskan Mas Raden Jadi kondisinya Sohib tadi? malam dan Sohib kita ini memang ingin ingin membuktikan dan dia memang ingin tahu seperti apa Malam semakin larut. suasana petualang sobat malam, dan dia akan menguji imannya, Semuanya. menguji nyalinya untuk membuktikan Doanya ya. seberapa Kasih keselamatan. menurut penelusuran malam ini, dan kita coba menunggu sambil kita mendoakan semoga Ya, semuanya baik-baik aja ya. baik-baik aja, selamat, dan tidak ada terjadi suatu halangan apapun pada tim, kepada Gua jujur ya, peserta. sekarang lagi merinding. Ya, kita cukup khawatir, tapi semoga dengan doa bisa semuanya selamat. Oke, biarkan saya dari Rita seperti apa dan kalau melihat ada orang yang tinggal di tengah kuburan yang mau membuktikan kebenaran, saya sudah ada bayangan di Malam semakin larut guys. Doanya ya. Kayaknya orang yang jaga sini lebih baiknya kita Lu kalau ikut sama gua benar-benar Kita tunggu dulu seperti apa reaksi interaksi terhadap sosok-sosok makhluk itu, atau bagaimana ciptanya suatu explore malam ini. Semoga menghasilkan pengetahuan buat kita semua ya sobat malam. ya, Ya, kita tunggu hasilnya nanti. kita lihat sepertinya Suasananya sudah cukup bayangan. iya Bapak itu kayak Ini bukan rekayasa. melihat sesuatu Kita cukup khawatir juga dengan rekan kita. melihat sesuatu yang mau akan dilihat karena kita lagi perhatiin dari kejauhan. Nah, kita coba bertanya Ya, si Pijan namanya. jujur, baik. Kita akan membuktikan kebenaran. Sepertinya dia yang jaga sini ya. Ya. Iya. Oke sobat malam,
Bentar lagi kita akan menuju ke sana. Sebelah sini guys, gue ngerasain aura yang paling besar sebelah sini. Berat banget. Aku jujur kalau lihat ke sini tuh sebentar-sebentar, karena sebelah sini yang paling kuat auranya. Dengar suara di sana, ada suara kayak suara anak kecil. Kayak suara anak kecil. Tunggu, gue nenangin dulu ya. Gue nenangin dulu. Gue bukan rekayasa, sumpah. Kuat. Yang di rumah mohon doanya ya, semoga dikasih keselamatan, nggak terjadi apa-apa. Soalnya semakin terasa. Oke, gue explore lagi ya, semoga gak apa-apa. Sebelah sini yang paling kuat banget. Boleh lihat. Sebelah sana noh. Sumpah. Sebelah sana dari tadi ada yang putih manggil. Sebelah sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Sepertinya memang sudah ada berinteraksi dan peserta ini sudah melihat sesuatu. Sudah geser kameranya juga. Sobat kawan, lihat dengungan suara kucing ya, menandakan kehadiran sesuatu. Ayo, sobat malam. Kamera dia. Ayo masuk lagi, lagi. Ini gue jujur, maaf sebelah sini guys. Maaf, sebelah sini nih. Sebelah sini nih guys. Sebelah sini guys. Ini ada suara anak kecil. Terus ada bayang-bayangan. Aku jujur tadi sebelah sini. Nah, pohon itu bang. Tadi anak kecil. Terus ada bayangan. Tadi aku kenapa bawa kamera lah di sana, takut semakin mendekat soalnya kesurupan.
Oke sobat malam. Ayo kita menuju ke sini. Sobat malam, maaf ya terjadi sesuatu. Kontrol ya, Mama ini. Oke, sobat malam. Kita tadi sudah menjelaskan teman kita namanya Mas Pijan. Oke, Mas Pijan, kira-kira nih Mas Pijan melihat apa ya? Kita kan pengen tahu kebenarannya tadi nih. Ya. Kira-kira gimana Mas Pijan? Jadi saya lihat anak kecil, terus ada suara anak kecil lagi cekakakan. Di tamat tadi ada bayangan putih. Tadi yang Astagfirullahaladzim. hampir yang mau masuk itu kunti merah, kunti yang warna merah. Tanya lagi. Rekan Pas saya dan tadi aku kan lari itu bawa kamera itu karena tadi kayak mau ngejar gitu. ya makanya kamera Iya, yang kamera. goyang Oh, kan iya. kita dari pantu dari jauh. Makanya kita takut. Kita langsung samperin. Iya. Tadi bawa kamera sana, pas saya lihat bawah itu kok ada yang merah apa gitu kan. Makin dekat aku mau jauh tuh buru-buru tim ke sini. Semakin selamat, alhamdulillah. Makasih banget. Ya kita udah langsung selamatin sih. Alhamdulillah Mas Raden ya. Nggak terjadi apa-apa. Ya. Oke Mbak. Ada kita mau bertanya sama Mas Pijan. Ini Mas lihat apa? Anak kecil Anak kecil sama kunti merah sih, sama bayangan putih sama suaranya itu mendekat. mendekat. Ya, Oke Mas Raden silakan. ya itulah tadi. Udah disembuhkan bagaimana tadi perasaan Mas Raden? Alhamdulillah ya. Dia dengan- benar-benar masuk nggak tadi? Halo. Memang sebelumnya memang sudah ada tanda-tanda dan bisikan juga sudah ada seperti yang sudah saya rasakan dengan batin saya. Jadi alhamdulillah dengan doa kita bersama dan kita semua tim membantu cepat tanggap untuk Mas Pijan ini bisa kita selamatkan dan alhamdulillah sekali lagi saya berterima kasih karena doa dijabah oleh Allah. Alhamdulillah kita dihindarkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Oke. Gitu aja. Oke sobat malam, sekarang kita sampai di sini dulu. Nanti kita panggil lagi satu lagi untuk mengungkapkan kebenarannya. Tapi di situ ada orang. Di situ sama siapa yang kira tuh? Tuh. Kita penjaga sini ya. Oh itu tuh nggak masalah ya. Oke, masalah. Tapi dia Iya, dia begini. Coba yuk kita expose dia yuk. ngebuang dekat. Yuk, yuk, yuk. Jangan diganggu. Boleh. Biarin aja. Oh nggak perlu ya. Nggak apa-apa, dia lagi jaga-jaga. Oke sobat malam, sampai di sini perjumpaan kita. Kita tadi sudah menelusuri beberapa tempat dan kita sudah membuktikan salah satu teman kita ternyata di sini memang ada makhluk gaib. Tadi sudah dibuktikan sama Mas Pijan. Dan sekarang bagaimana pesannya rekan saya dan itu setelah melihat kejadian tadi? Kita percaya ya bahwa selain dunia manusia ada dunia lain ya, dan sebagaimanapun manusia, dunia lain itu tidak bisa diganggu. Jadi mereka itu kalau diganggu mereka akan marah ya, kita harus menghormati mereka juga. Baiklah, baik. Itu aja ya. Itu aja. Baiklah, lanjut ya Mas Raden, bagaimana kesan-kesan Mas Raden Ya, tentang yang pernah kita lihat tadi? baik. Ya mungkin itu sudah membuktikan dan cukup bukti buat kita semua sobat malam bahwa memang makhluk-makhluk itu ada dan kita harus menjaga diri dan selalu waspada ya, eling dan waspada, berdoa selalu dimanapun tempat kita berada karena makhluk itu tidak hanya di kuburan saja tapi dimanapun tempat kita berada makhluk-makhluk itu ada. Dan ya untuk kami semua
kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah atau hal-hal yang mungkin menyimpang, baik dari cara kami. Jadi itu saja eksplorasi malam ini, dan Semoga alhamdulillah ya berkat doa kita bersama ya, semuanya baik-baik saja. Oke, Sobat Malam, Sobat. kita lanjutkan minggu depan eksplornya. Jangan lupa subscribe and like, komen di bawah ini. Kalau kalian mau ada tempat yang angker atau rumah-rumah kosong, boleh komentar di kolom bawah ini. Kita akan datengin Sobat Malam. Bagaimana, Mas Raden? Oke?